44 kios toko dan 144 lapak pedagang di pasar tradisional Sri Bantas di kawasan Banjarbatan Duren, Desa Cepaka, Kabupaten Tabanan, ludes terbakar pada Rabu siang. Diduga kebakaran berawal dari salah satu kios di tengah pasar yang mengalami korsleting listrik, hingga muncul api dan membakar barang dagangan di area pasar tersebut. Awal kebakaran ini terjadi di los ring dalam nih kok. Tapi pemicunya yang belum pasti kok tahu entah nih kok dupa tapi korsleting listrik. Besarnya kobaran api membuat para pedagang tidak mampu menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu, 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kira-kira kita mempergunakan tepatnya 8 BW, damkar Badung 4, damkar Tabanan 4 BW. Dan kita bisa selesaikan selama kurang lebih 2,5 jam. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan. PLN motong PLN. PLN motong nah. Tempat penyimpanan air yang tengah dibangun di area kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu di Jalan Kapten Arifai, Palembang dilanda kebakaran Rabu siang. Mengetahui peristiwa tersebut, para pegawai PLN sempat kocar-kacir, panik menyelamatkan diri karena takut api merambat ke bangunan lain. Untuk saat ini berdasarkan pengamatan sementara hanya objek yang ada di lokasi pembangunan itu saja. Tidak merambat ke ruang kerja ataupun apa? Tidak ada. Jadi ke gedung utama pun tidak ada. Jadi ruang penyimpanan yang sedang dikerjakan memang bahannya dari fiber, ada bahan-bahan terbakar juga di situ. Dan itu hanya itu aja yang terbakar. Ruangan apa itu, Bang? Rencananya untuk ruang penyimpanan air. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah 20 menit berjibaku, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari pekerja yang sedang melakukan pengelasan di area penyimpanan air yang tengah dibangun. Penyebabnya kalau kata security tadi percikan api dari kena tangki water tanki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Betul sekali Galuh, dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lain yang juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Gini Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi di mana belasan kali melancarkan aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. 2 pelaku spesialis pecah kaca mobil diringkus oleh unit reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Ya, dalam aksinya para pelaku mengenakan atribut ojek online agar tak dicurigai warga. Kaca gue dibobol di Kalimalang 14 Oktober 24 sekitar jam 8 malam. Kondisi jalan masih ramai. Mungkin kita tidak bisa berharap dengan orang lain untuk tidak cuek begitu melihat yang mencurigakan. Lebih ke jangan teledor aja mungkin pelajaran yang gue dapat semalam. Sejumlah kendaraan roda 4 jadi korban pecah kaca di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Barang berharga seperti handphone, laptop, dan uang tunai di dalam mobil raib digasak pelaku. Tak butuh waktu lama, tim besar Polsek Durensawit meringkus kedua pelaku di Jalan Raya Kalimalang saat kembali melancarkan aksinya. Pelaku mengaku sudah melakukan belasan kali aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Setiap beraksi, kedua pelaku berboncengan sepeda motor di mana salah satu pelaku mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai. Sebelum beraksi, kedua pelaku berkeliling untuk memantau situasi, lalu sambil mencari sasaran mobil terparkir di tepi jalan. Modusnya termasuk modus operandinya dia adalah
Dia selalu berdua, melakukan aksinya selalu berdua, menggunakan sepeda motor yang memboncengkan atau sebagai jokinya itu mengenakan jaket ojek online. Itu handphone lo keren juga, iPhone itu boleh betak atau apa? Buat saya punya saya udah lama itu. Udah lama ya? Iya. Hasil curian juga? Bukan, Pak. Uang, dari hasil uang curian? Uang saya sendiri, Pak. Iya. Biasa ngincernya gimana? Ya di ini, Pak, pinggir jalan aja, Pak. Random ya? Random. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik pegawai salon di Kota Medan saat gagalkan aksi curanmor terekam CCTV dan viral di media sosial. Ya, korban yang sadar motornya digasak langsung menerkam pelaku hingga pelaku gagal membawa kabur motor korban. Aksi heroik seorang wanita pemilik salon menggagalkan pencurian motor di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan momen saat korban baru membuka tempat usahanya dan menyapu ruangan. Saat motor dipanaskan korban, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko hendak membawa kabur motor. Namun saat pelaku menurunkan standar motor, korban tersadar dan spontan menerkam pelaku hingga sempat terjadi pergulatan. Tak mau ambil resiko, pelaku yang sudah ditunggu oleh rekannya di pinggir jalan langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian, korban mengalami luka di bagian kaki. Aku memanaskan kereta sambil nyapu rumah. Nah, posisi keretanya itu pas di sebelah sini lah, Bang. Nah, aku nyapu di dalam. Nah, kalau aku lihat dari CCTV, malingnya datang dari sebelah sini, terus langsung membawa kabur. Kondisi keretanya lagi itu. Oh, lagi karena dipanasi ya? Iya, lagi dipanasi. Nah, karena aku udah lihat dari dalam, aku langsung lari. Tuh, di sanalah jatuhnya, ketangkep. Meski motor tak berhasil dibawa kabur, korban mengaku trauma dan merasa takut sewaktu-waktu maling kembali beraksi di tempat usahanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hati-hati dan waspadalah saat Anda memarkirkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ya, ternyata di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah motor yang sedang diparkir di halaman sebuah toko karpet raib digondol maling. Pelaku berhasil membawa motor curian kurang dari 1 menit. Inilah detik-detik aksi pelaku pencurian motor yang terjadi di sebuah toko karpet di kawasan Desa Banjar, Kemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV tampak 2 orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di pojok toko karpet. Pelaku pertama bertugas sebagai joki mengawasi kondisi sekitar, sementara pelaku lainnya bertugas sebagai eksekutor masuk ke halaman toko. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku akhirnya berhasil melarikan motor curian. Saat di depan itu curanmornya bolak-balik 2 kali. 1 kali lihat situasi, 2 kali langsung congkel motornya. Gak ada 1 menit terus hilang. Saat ini kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 di halaman toko karpet ini telah dilaporkan ke Polsek Buduran, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tak jera-jera pemirsa, baru 1 minggu menghirup udara bebas, seorang residivis kasus curanmor kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Ya, dari pelaku polisi turut mengamankan 1 unit motor curian dan 1 buah gunting. Oi. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang bergerak cepat dan melakukan penggerebekan di daerah Toko Marapat, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Setelah mengetahui informasi keberadaan pelaku curanmor, petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara lantaran salah satu pelaku berusaha kabur saat hendak diamankan di TKP. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku curanmor dan penada barang curian serta 1 unit sepeda motor curian. Kedua orang tersangka selanjutnya digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
1 kali 24 jam kita Polresta Padang, tim Klewang berhasil ungkap dan tangkap pelaku curanmor yang sangat meresahkan, yang merupakan pelaku curanmor tersebut residivis baru 1 minggu keluar dari lapas Lubuk Basung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukum di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beredar di media sosial perusakan mobil milik Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Ya, sejumlah tersangka diringkus polisi. Perusakan mobil serta pengeroyokan terjadi pada tim pemenangan Jonius Taripar Huta Barat. Peristiwa ini terjadi saat rombongan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara nomor urut 1 menuju Tarutung dari Kecamatan Pahai Jahe pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat mobil milik Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara yang digunakan tim Jonius Taripar, Denny Lumban Toruan dengan nomor urut 2 searah menuju Tarutung dan melewati mobil nomor urut 1, tiba-tiba saja mobil milik Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara dipepet mobil rombongan nomor urut 1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh pihak penyidik Polresta Utara, berdasarkan keterangan saksi, saksi korban, olah TKP, dan visum, diduga kuat terpenuhi unsur terjadinya tindak pidana. Lalu dilakukanlah gelar perkara pada hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Setelah dilakukan gelar perkara, diambil kesimpulan ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Atas kejadian ini, Denny P. Lomba Toruan membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara. Satreskrim Polres Tapanuli Utara menangkap 4 pelaku, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur di Bangkalan, Madura ricuh. Ya, kekisruhan dipicu karena para jurnalis lokal dengan ID card resmi dilarang masuk. Ya. Kericuhan ini terjadi antara para jurnalis dengan beberapa petugas keamanan di pintu masuk VIP Stadion Gelora Bangkalan, tempat digelarnya opening seremoni Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Timur. Para jurnalis dihalangi untuk masuk, bahkan terkesan diusir oleh petugas yang berjaga di pintu ini. Padahal mereka sudah memakai kaos seragam dan ID card acara yang sudah diberikan pihak panitia sebelumnya. Setelah perdebatan keras, mereka pun akhirnya memilih boikot dan tidak masuk ke dalam stadion, meski pihak panitia akhirnya mengizinkan masuk. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap perlakuan panitia, mereka kemudian melepaskan dan membakar kaos seragam serta ID card acara opening ceremony ini. Acara Popda, kami dihalang-halangi oleh panitia, tidak boleh masuk. Padahal sudah punya ID card. Padahal kita sudah dikasih baju dan ID card. Gelaran olahraga khusus atlet-atlet pelajar se-Jawa Timur ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2013 sampai 2014, Syakir Sulaiman ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena terlibat peredaran narkoba. Ya, dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku nekat mengedarkan obat-obatan terlarang karena kebutuhan ekonomi. Inilah Syakir Sulaiman, 32 tahun, mantan pesepak bola Timnas Indonesia tahun 2013-2014 yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Syakir Sulaiman ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat lantaran terlibat peredaran narkoba. Syakir ditangkap setelah laporan dari warga sekitar dengan adanya peredaran obat-obatan terlarang.
Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1.700 butir heksimer dan 1.000 butir tramadol. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku nekat mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi. Tersangka inisial S tertangkap terkait peredaran obat keras tertentu. Dengan barang bukti yang kita temukan yaitu sebanyak 1.700 butir obat tramadol dan 1.000 butir obat eksimer. Setelah kita lakukan penangkapan, kita profiling terhadap yang bersangkutan, ternyata ex pemain bola. Akibat perbuatannya ini, Syakir Sulaiman dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang kurir narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan Malaysia yang diselundupkan melalui salah satu pelabuhan tikus di Provinsi Riau. Ya, untuk mengelabui petugas, para pelaku memasukkan ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi ke dalam dashboard dan kompartemen mobil untuk dikirim ke Jakarta. Tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggeledah satu unit mobil yang dikendarai 2 pelaku berinisial AM dan A. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 61 kg sabu dan 35.000 butir ekstasi. Dari keterangan kedua pelaku, petugas kemudian menangkap satu pelaku lain berinisial JI di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dari tangan pelaku JI, polisi mengamankan 55 kg sabu dan 55.000 butir ekstasi. Untuk mengelabui petugas, para pelaku menyembunyikan narkoba dan ekstasi di bagian kompartemen mobil. Ketiga pelaku diketahui merupakan kurir narkoba jaringan Malaysia yang masuk melalui pelabuhan di Riau dan berlanjut ke Jakarta melalui jalur darat. Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, memenuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ya, Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi Supriyani memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baitul, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya. Sebelumnya, bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah.
Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.